Kepada Ustaz Dr. Muhammad Fadli kami persilahkan dihormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini, tepatnya malam keempat Ramadan, saya akan menyampaikan lanjutan dari 5 konsep perenungan yang kemarin malam saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka saya lanjutkan poin yang keempat yang perlu kita renungi secara bersama-sama adalah yang sering lupa adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima yang perlu kita biasakan adalah berbagi terhadap sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya memulai satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ni'matani makbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 kenikmatan Allah yang diberikan kepada manusia, nilainya sangat tinggi, akan tetapi kebanyakan di antara manusia-manusia tersebut melupakan 2 kenikmatan tertinggi ini, ialah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Jadi beruntunglah jamaah, termasuk saya pribadi, dapat berdiri berkumpul bersama dengan jamaah, punya kesempatan, punya kesehatan yang dipinjamkan Allah kepada kita semua. Karena tidak sedikit saudara-saudara semuslim kita yang pada menit ini, pada malam hari ini, dia punya kesehatan tapi tidak punya kesempatan, sibuk, atau bahkan dia mendapatkan satu kasus sehingga dia diharuskan masuk di sel, ingin berkumpul dengan keluarganya, ingin berkumpul dengan teman-temannya, punya kesehatan tapi tidak punya kesempatan. Ada orang punya kesempatan tapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah, usianya lanjut. Orang yang sudah usianya lanjut, Pak, tidak dapat lagi bertarawih dengan kita, tidak mampu lagi melaksanakan puasa Ramadan. Punya kesempatan tapi sudah dicabut nikmat kesehatan yang ada pada dalam dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebabnya kenapa Allah selalu mengulang kalimat di surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa ayat itu Ustaz Haidir? Banyak ya. Diulang itu kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu dustakan wahai manusia? Banyaknya nikmat Allah yang kadangkala kita kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya berikan contoh, Pak, satu contoh. Orang kadang kurang sadari nikmat kebersamaan.
Jarang mubalik mengungkapkan nikmat kebersamaan ini, kadangkala lalai kita ungkapkan. Contoh, ada orang yang sudah punya istri, anak, nikmat kebersamaan mulai dari anak-anaknya kecil, 5 anaknya belum sekolah semua, masih kecil-kecil, berkumpul, makan sahur, bercanda, bersenda gurau. Seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin tumbuh berkembang putra putri kita. Ada yang menikah di luar Kabupaten Mimika, ada yang bekerja merantau di kampung halaman orang lain, jauh, contoh di Malaysia. Bahkan anak-anak kita sudah mulai mondok di pesantren, tinggal berdua di rumah, maka pada saat itu Allah mencabut nikmat kebersamaan dalam keluarga kita. Maka kesempatan, mari kita bersyukur kepada Allah, masih ada nikmat kebersamaan seperti ini jamaah. Oleh karena itu, ada 3 harta manusia menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apa yang kita makan. Makan memang mekipak yang mau masuk andre manengi, karena ada waktunya nanti Allah melarang kita memakan itu kalau sudah terjangkit penyakit. Makan. Yang kedua, pakaian kita yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, rumah kita yang kita tempati saat ini, ada masanya nanti kita tinggalkan semuanya karena kita menuju satu tempat yang bernama alamul barzah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau kembali buka Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau kembali ke rumahnya, buka Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Buka terjemahannya itu ayat. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika kematian sudah mendatangi seseorang, ajal sudah menjemput, malaikat Israel sudah ada di samping kepala kita, siap untuk mengeksekusi roh yang ada dalam jasad kita. Maka pada saat berpisahnya roh dengan jasad kita, maka ketika kita sudah dikuburkan Bapak Ibu sekalian, maka kita berkata kepada Allah, kembalikan aku di dunia ya Allah, kembalikan aku di dunia ya Allah, kembalikan aku di dunia ya Allah. La'alli, ada kalimat la'alli dalam ilmu bahasa Arab ini susah untuk direalisasikan. Seandainya, kata seandainya itu dalam bahasa Arab ada 2. Ada seandainya yang bisa terjadi, ada seandainya yang mustahil bisa terjadi. Contoh, dulu saya kuliah, saya bilang cita-cita saya mau lanjut sampai S3 pendidikan Islam. Seandainya saya bisa sekolah, ternyata alhamdulillah saya bisa selesai sekolah juga. Itu seandainya bisa terjadi. Ada seandainya yang mustahil terjadi. Inilah yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Seandainya aku bisa dikembalikan di dunia ya Allah, aku ingin beramal, aku ingin beramal, aku ingin beramal soleh ya Allah. Yang dulu waktu aku hidup di dunia, aku banyak meninggalkan perintahmu ya Allah. Aku banyak lalai dengan amalan-amalan yang engkau perintahkan ya Allah. Aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, aku jarang bersedekah, aku tidak mengeluarkan zakat malku ya Allah, zakat fitrahku ya Allah. Aku banyak musuhnya, sering memutuskan silaturahim. Maka ampunilah saya ya Allah. Apa jawabannya Allah? Kalla, tidak mungkin lagi aku kembalikan kamu.
kalimatun huwa qailuha. Hei manusia, itu hanya kata-kata penyesalan demi penyesalan. Kenapa dulu waktu kamu hidup di dunia aku berikan kesempatan usiamu sampai 85 tahun, kenapa kau tidak manfaatkan untuk banyak-banyak bekal persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu momentum Ramadan ini kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, ataukah masih ada kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama tadi adalah yang banyak itu adalah yang sering lupa adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong Ustaz Haidir ingatkan saya kalau salah baca ayat ini. Di surah Al-Baqarah 155 yang tadi Ustaz Haidir bacakan pada saat memimpin sholat Isya. Apa yang Allah sampaikan? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini dimulai dengan walanabluwannakum. Ada lamut taukid, lam penegasan Allah. Kalau kita terjemahkan ini ayat berdasarkan terjemahan Al-Quran, benar-benar Allah akan menguji kalian semua manusia. Allah akan menguji kita semua Bapak sekalian. Orang kaya diuji, orang miskin diuji, ustaz diuji, pengusaha diuji, polisi, tentara diuji, imam masjid diuji, ibu-ibu rumah tangga, guru, dosen, seluruh manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Minal khaufi, rasa takut, ketakutan. Pak Bu, saya tanya, sudah siapkah untuk mati? Ai madodong jawabanna. Jawab satu kali lagi. Sudah siap, sudah berani berjumpa dengan malakul maut? Siap. Bagaimana kalau malam ini? Siap juga. Kecil suaranya Pak Haji bilang siap. Tidak ada yang jawab di situ Pak bilang siap. Saya saja tidak berani mengatakan malam ini saya belum siap ya Allah. Masih banyak dosaku ya Allah. Tapi kalau memang sudah memang waktunya, kita harus pasrah kepada Allah. Muda atau tua, dia mau orang kaya atau orang miskin, siap atau tidak, kita harus kembali kepada Allah. Rasa takut. Itu Pak di kampung saya di Sulawesi Baru itu, kalau sudah sembahyang subuh, ada yang ketuk-ketuk mic, jangan pernah berharap itu pengumuman pemerintah, pasti pengumuman orang mati. Orang yang tidak pergi sholat subuh kaget, iga siro mati, siapa lagi yang mati? Jangan pernah berharap itu pengumuman KPU kalau subuh. Kalau pengumuman KPU itu hari Jumat, bagaimana Ustaz Amil ya? Hari Jumat diumumkan KPU. Tapi kalau subuh tidak ada pengumuman pemerintah, yang ada pengumuman Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi punya giliran dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, poin yang kelima adalah yang perlu kita biasakan adalah berbagi kebahagiaan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang sahabat? Ada sahabat yang datang, assalamualaikum ya Rasul. Datang, saya ingin bertanya ya Rasul, ma hakul jari alal jar? Apa haknya tetangga dengan tetangga yang lain? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? In asabahu khair hanna'tahu. Kalau tetanggamu itu dapat kenikmatan kebahagiaan berupa kesenangan dunia, bertahnialah kamu, ucapkanlah kalimat-kalimat yang bisa menyenangkan hatinya tetanggamu. Jangan kamu cemburu, jangan kamu tidak enak perasaanmu
Kan kadang kita dengar penceramah, tetangganya beli kulkas, dia yang dingin. Tetangganya yang beli kipas angin, dia yang putar-putar. Tetangganya beli mobil baru, dia masuk rumah sakit. Ada penyakit dalam hati. Itulah sebabnya perenungan yang kelima ini adalah sering-seringlah berbagi terhadap sesama, agar supaya di dalam Al-Quran Allah buktikan apakah hari ini atau besok ketika Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Ini pengumuman Allah, wahai orang-orang beriman, barang siapa atau tiadalah orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berinfak, bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, dilipat gandakan pahalanya. Masjid yang dibangun ini kita masukkan sebagian harta takjil. Apa kata Allah umumkan? Fahuwa yukhlifuhu, Allah akan gantikan infak sedekahmu itu jauh lebih banyak lagi dari apa yang kamu keluarkan, karena dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki yang sesungguhnya. Kadangkala Pak, matematika dunia tidak cocok dengan matematika akhirat. Kalau matematika dunia 10.000 dikeluarkan, 5.000 diceleng, 5.000 yang tersisa. Tapi ternyata Al-Quran sudah menyebutkan itu bisa berlipat ganda sampai 700 lipatan ganda. Pahalanya sangat luar biasa Bapak sekalian. Oleh karena itu, semakin kita banyak memberi, maka semakin banyak juga akan menerima. Ini hukum kausalitas, hukum alam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarang kita memberi, maka sejarang itu pula kita akan menerima. Penyakit manusia hari ini adalah sering-sering mau menerima tapi sangat jarang mau memberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadul ulya afdalu mi yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Pak Bu, itu kalau saya di Makassar, itu kalau bulan Ramadan banyak-banyak lagi peminta-minta. Kalau di Timika saya tidak tahu bagaimana. Terbagi 3 Pak. Ada peminta-minta ini atau anak jalanan. Artinya anak jalanan, anak-anak yang ada di lampu merah. Ada juga peminta-minta berjalan dari rumah ke rumah atas nama yayasan panti asuhan. Dua nih Roh. Pak, ini yayasan panti asuhan. Jangan minta tanda tangan. 10.000, 20.000 silat. Ini namanya peminta-minta berjalan. Ada anak jalanan di lampu merah. Yang lebih kacau lagi, ada peminta-minta yang dijalankan. Ada anak kecil store sama orang dewasa. Nah, kira kapan tidak kuliah bilang, itu sana na bonceng 5 jam 1 malam na kumpul ke store. Ternyata di bulan Ramadan ini ada juga saudara-saudara kita kalasi, dimanfaatkan momentum Ramadan. Boleh jadi tidak tarawih, tidak puasa, tapi dimanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, dia jalankan peminta-minta itu. Sebagai yang terakhir Bapak sekalian, sebelum saya akhiri, ambil iktibar pembelajaran dari cerita saya ini. Ada seorang anak muda yatim, ayahnya sudah meninggal dunia, hidup bersama ibunya. Ingat Pak Bu, kesempatan punya orang tua, mari kita berbakti pada kedua orang tua kita. Al jannatu tahtal aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, tidak ada surga di bawah telapak kaki ayah. Ingat, pemuda ini berkebun di belakang rumahnya, singkong. Setelah panen, dia bawakan setengah karung Pak Imam. Pak Imam,
Dia bawakan, dia berpapasan dengan temannya yang duduk di tembok-tembok sambil merokok dan sambil minum. Saya tidak tahu minuman apa. Dia bilang, bos mau kemana? Saya mau ke rumahnya Pak Imam, bawakan ini singkong. Oh ya. Sampai di rumahnya Pak Imam, ternyata Pak Imam mengatakan, apa itu nak? Ini singkong Pak Imam. Weh, kenapa repo-repo lagi? Begini saja, ibu, ini ada labaco bawa singkong. Istrinya bilang, Pak, ada kambing 2 di belakang rumah, betina dan jantan. Suruh ini anak muda yang pelihara, kalau ada anaknya kita bagi rata saja, bagi hasil. Pulanglah anak muda ini bawa 2 ekor kambing, lewat depannya anak muda tembok-tembok. Dia bilang anak muda tembok-tembok, singkong kambing. Bagaimana kalau nanti ayam gagakku itu, ayam ketawaku saya kasihkan yang saya beli di Sidrap 1 juta. Dia bawa. Assalamualaikum Pak Imam. Gitu nak, kada ini ayam ketawa dari Sidrap. 1 juta harganya. Bisa ketawa panjang durasinya. Oh iya, simpan di situ belakang. Istrinya bilang, Pak, apa mi dikasih ini ya anak-anak? Bilang istrinya, tadi kan ada singkong 1/2 karung. Itu saja dikasih. Tapi nah ini dia ucapan terima kasih, singkong 1/2 karung. Pikirannya tadi anak muda ini, kalau dikasih ayam pasti sapi nanti dikasihkan. Sapi atau kerbau. Tapi ternyata yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu ambillah pelajaran Bapak sekalian. Jangan dikejar terlalu banyak tapi tidak ada barakahnya. Biarlah sedikit kita punya penghasilan tapi mak barakai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.